Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video tutorial singkat tentang penggunaan asesmen adaptif berbasis artificial intelligence di Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara kerja asesmen adaptif, bagaimana mahasiswa dan dosen dapat menggunakannya, serta manfaat praktis yang akan diperoleh dari sistem ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihudin Alhaq dengan NIM 856838199. Baik, yang pertama itu adalah apa itu asesmen adaptif berbasis AI? Bentuk asesmen yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Sistem berbasis AI memberikan pengalaman evaluasi yang personal. Contohnya, bayangkan kamu sedang mengikuti sebuah ujian yang terasa seperti dibuat khusus hanya untukmu. Saat kamu bisa menjawab dengan baik, soal-soal berubah menjadi sedikit lebih menantang. Seolah berkata, "Ayo, kamu pasti bisa lebih." Namun, ketika kamu kesulitan, sistem pun mengerti. Ia memberimu soal yang lebih mudah untuk memastikan kamu tetap bisa melangkah maju tanpa rasa tertekan. Di balik semua itu, ada kecerdasan buatan yang terus mengamati dan mempelajari bagaimana kamu menjawab sampai detik demi detik. AI menyesuaikan jalur pertanyaan yang kamu dapatkan sehingga setiap orang memiliki perjalanan ujian yang berbeda. Hasil akhirnya, kita tidak hanya mengetahui siapa yang mendapatkan nilai tertinggi atau rendah, melainkan seberapa jauh setiap mahasiswa mampu mencapai kompetensinya. Dengan asesmen adaptif berbasis AI, penilaian menjadi lebih personal, lebih manusiawi, dan tentu saja jauh lebih akurat untuk menggambarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Baik, selanjutnya manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama itu ujian sesuai kemampuan, umpan balik lebih detail, mengetahui kelemahan dan kekuatan belajar. Dengan asesmen adaptif berbasis AI, setiap mahasiswa merasakan ujian yang lebih bersahabat. Mereka tidak lagi dipaksa menghadapi soal yang terlalu mudah atau justru terlalu sulit. Setelah ujian selesai, sistem memberikan gambaran yang jelas, kompetensi mana yang sudah kuat, dan era mana yang masih perlu diperbaiki. Ini membuat mahasiswa mampu mempelajari lebih terarah tanpa harus menebak-nebak kelemahan sendiri. Di sisi lain, ada manfaat bagi dosen. Ini yang pertama itu analitik pembelajaran otomatis, mengetahui pola kesulitan mahasiswa, membantu merancang intervensi pembelajaran. AI menyajikan analitik pembelajaran secara otomatis, sampai mulai dari pola kesulitan mahasiswa, perkembangan penguasaan materi, hingga kecenderungan jawaban salah yang sering muncul. Dengan informasi ini, dosen dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran, menyediakan tutor tambahan, merancang remedial yang fokus pada kebutuhan nyata, dan memberikan dukungan belajar yang benar-benar dibutuhkan mahasiswa. Semua keputusan ini kini berbasis data. Hasilnya, proses belajar di UT menjadi lebih efektif, lebih inklusif, dan semakin memfasilitasi keberhasilan setiap mahasiswa. Selanjutnya, cara mengakses sistem asesmen adaptif berbasis AI.
Yang pertama itu login portal UT, yang mungkin teman-teman sudah tahu. Pilih mata kuliah dengan asesmen adaptif, mulai ujian, sistem menyesuaikan soal otomatis melihat hasil. Ini mungkin sudah saya nggak akan jelaskan kembali karena teman-teman juga sudah pasti bisa, udah pada tahu semua. Cuman sedikit lah saya akan menjelaskan. Yang pertama, login melalui portal UT. Mahasiswa dan dosen membuka laman ujian atau LMS UT seperti Tuton atau Swaka. Kemudian masuk menggunakan akun masing-masing. Yang kedua, pilih mata kuliah yang menggunakan asesmen adaptif. Sistem akan otomatis menampilkan daftar mata kuliah pilot projects atau mata kuliah yang sudah ditetapkan menggunakan format adaptif. Yang ketiga, mulai ujian. Klik tombol mulai ujian pada tampilan layar. Soal pertama yang muncul biasa berada di tingkat kesulitan sedang. Sistem menyelesaikan soal secara otomatis, mahasiswa tidak perlu melakukan apapun. AI akan memilih soal berikut berdasarkan jawaban sebelumnya. Selesai ujian berakhir, sistem langsung memproses skor adaptif langsung. Ibaratnya nanti kalau misalkan sudah selesai ujian, kemungkinan jawaban kita salah dan benar itu akan ditampilkan di layar terakhir ketika selesai asesmen. Selanjutnya, contoh hasil asesmen adaptif berbasis AI. Grafik kemampuan mahasiswa, analisis kompetensi, rekomendasi materi lanjutan, dan data untuk desain remedial oleh dosen. Contohnya ini, saat mahasiswa menyelesaikan ujian, mereka tidak hanya melihat nilai akhir. Sebagai gantinya, sebuah tampilan hasil belajar muncul, jernih, informatif, dan mudah dipahami. Sistem menunjukkan tingkat penguasaan setiap kompetensi dalam bentuk grafik yang menarik. Ada area berwarna hijau menandakan kemampuan yang sudah kuat, dan ada pula area kuning atau merah yang memberi sinyal bahwa masih ada ruang untuk berkembang. Misalnya, seorang mahasiswa cukup percaya diri dengan konsep dasar, namun masih goyah ketika masuk ke tahap analisis. AI pun memberikan rekomendasi khusus. Contohnya, fokus kembali pada materi bab 3 dan bab 4, terutama yang berkaitan dengan analisis kasus. Mahasiswa kini tahu persis apa yang perlu dipelajari tanpa harus menebak. Sementara itu, dosen memiliki portal analitik yang lebih mendalam. Di sana terlihat pola pembelajaran kelasnya. Berapa banyak mahasiswa yang kesulitan pada satu kompetensi tertentu, jenis soal yang paling sering dijawab salah, dan beberapa menantang setiap bagian ujian bagi mahasiswa. Dari data tersebut, dosen bisa langsung mengambil langkah strategis, menyusun tutorial tambahan, memberikan penjelasan ulang saat webinar, atau merancang remedial yang lebih tepat sasaran. Dengan wawasan berbasis data ini, proses belajar tidak lagi berjalan dengan gelap sampai semua menjadi lebih terarah, efektif, dan mendukung keberhasilan bersama. Selanjutnya, selanjutnya, untuk peran dosen dalam implementasi itu yang pertama adalah menyusun soal adaptif, yang kedua membaca laporan analitik, yang ketiga memberikan tindak lanjut pembelajaran. Dosen memiliki peran penting dalam kesuksesan asesmen adaptif. Beberapa hal yang perlu dilakukan dosen meliputi: yang pertama itu memastikan soal yang dibuat berkualitas dan bervariasi, memberikan cara membaca laporan
diagnostik sistem, memberikan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan, memberi informasi dan bimbingan kepada mahasiswa terkait teknis ujian adaptif. Dengan keterlibatan dosen, asesmen adaptif tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana meningkatkan mutu pembelajaran bagi mahasiswa. Dan salah satunya adalah mendampingi mahasiswa. Yang terakhir, mungkin itu saja. Kayaknya sudah berakhir. Demikian tutorial singkat mengenai asesmen adaptif berbasis AI di Universitas Terbuka. Semoga video ini membantu teman-teman memahami cara kerja dan manfaat sistem ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Muhammad Fatihudin Al-Haq ingin pamit dan semoga implementasi asesmen adaptif ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa dan dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.